Shalom, Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Aditya Ariantos Dermadi, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dibacakan melalui 1 Petrus 1 ayat 24 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan Tuhan yang menanamkan dalam kami kerinduan untuk belajar akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun supaya firman yang boleh kami baca ini sungguh dapat kami pahami dan kami menghidupinya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 1 ayat 24 pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan yang menghidupinya setiap hari. Haleluya. Kunci dari kehidupan iman yang mengakar, bertumbuh, dan berbuah adalah mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap berarti merasakan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan itu dan menjadikan kebaikan Tuhan itu sebagai pendorong kita untuk membuang segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Hanya dengan terus mengecap kebaikan Tuhan saja, kita dapat terus memiliki hati untuk rindu akan firman Tuhan, seperti bayi yang merindukan air susu yang murni dan yang rohani. Sebab semua manusia itu seperti rumput yang akan menjadi kering dan bunga yang akan layu dan gugur. Tetapi firman Tuhan itulah yang kekal dan akan menolong kita dalam menghidupi keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan di kayu salib. Seperti seorang Rasul Petrus sendiri yang pernah merasakan duka begitu dalam oleh karena menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan menerima pengampunan Tuhan Yesus sebanyak 3 kali pula. Bahkan kepadanya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Rasul Petrus yang sama ini yang kemudian memberikan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil sampai pada kematiannya. Apa yang membuatnya menjadi berani dan rela untuk memberitakan Injil sampai pada kematiannya? Tidak lain adalah karena Petrus merasakan kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia telah mengecap kebaikan Tuhan itu di sepanjang hidupnya. Demikian setiap kita yang mau mengecap kebaikan Tuhan itu setiap hari dan semakin lama semakin dalam mengenal Dia, kitalah yang akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Perubahan itu yang pertama, membuang kejahatan dan segala tipu muslihat. Yang kedua, membuang segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan yang ketiga, menjadi orang yang selalu rindu akan firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Dan yang keempat, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan keselamatan yang sudah diberikan Kristus kepadanya. Karena itu jangan berhenti mengecap kebaikan Tuhan. Rasakan terus kasih setianya setiap hari dan hiduplah di dalam Dia, Sang Firman yang kasih-Nya sempurna. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan apabila kami boleh mengingat kembali akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ajar kami untuk mengecap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh kiranya menghidupi panggilan kami sebagai umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami serahkan hidup kami dalam bentukan tangan-Mu.
Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.